Hai The Guardians. Hai, ayo. Gimana enak kan tempatnya? Lebih hangat sih, lebih nyaman sih. Iya. Kayak ngedit. Katanya di komen gitu kayak ngedit. Ngedit ya. Kita ngedit terus ya. Kayaknya abis ini kita pakai selimut nggak sih? Besok Maksudnya kita biar beli selimut ya. iya. Iya, Soalnya udah anget-anget gitu kan belakangnya. iya, hangat. Mau join? Nah, mau ngomongin apa nih hari ini nih? Karena hanya cuman pengen memberikan beberapa informasi aja sih. Karena banyak kesalahpahaman di lapangan itu Iya. para pelaku apa ya? Pelaku kategori ya supernatural tapi dia jurusan ke ilmu hitam tapi dia ngaku-ngaku putih. Nah, Nah, Kak, banyak klien yang pada akhirnya tersesat. Ada pengalaman yang, klien Kakak ya berarti nah ya? banyak banget. Lanjut. Kalau misalnya di negara Konoha ini kan emang kental banget sama budaya yang ke arah-arah supranatural gitu ya misalnya. Tapi gimana cara bedainnya itu ilmu hitam atau ilmu putih gitu? Ilmu hitam, ilmu putih. Nah Iya, kebetulan di bedanya apa? Indonesia itu adanya ilmu hitam. Kalau di Konoha ninjutsu beda jadinya. Eh, Ilmunya ninjutsu. gitu ya. Iya dong, gede. Salah nggak gua? Gitu. Bedanya apa? Bedanya ilmu hitam sama ilmu putih. Ilmu hitam itu selalu berkiblat ke arah eksistensi astral negatif, berkoneksi ke eksistensi negatif yang pada akhirnya kita bergantung ke eksistensi itu, bukan ke Tuhan. Jadi kita ada kontrak di situ dengan si eksistensi negatif ini, gitu. Nah, beda dengan kondisi Kalau yang putih? kalau yang putih ya. Kalau yang putih itu lebih eh, berkiblat ke nilai ketuhanan yang bergantung pada Tuhan itu sendiri. Jadi manusia dengan Tuhannya. Tapi ada eksistensi Tidak juga nggak? ada, Ada eksistensi yang bantuin juga tidak. nggak? Biasanya lebih langsung ke Tuhan. Tidak ada Hmm. perantara lagi biasanya. Yang perantara si pelaku supranatural itu harusnya cuman kayak gimana ya? Dia membantu tapi kita tidak berkiblat ke eksistensi, ngerti gak? Kiblat kita tetap ke Tuhan. Si pelaku supranatural ini hanya membantu. Gitu bedanya. Entah kita ngomong ya bukan pelaku supranatural aja sih ya, pemuka agama, pelaku supranatural, spiritual gitu, tapi memang kalau kiblatnya dia ke putih dia akan ke Tuhan. Oke, bukan ke eksistensi dimensi lain. Atau kita ngomong iblis lah, jin lah gitu. Tapi bisa aja kan banyak cara atau ritual atau yang segala macamnya itu menggunakan eksistensi lain atau media lain, tapi tetap ke jalur yang putih misalnya gitu. Itu mungkin nggak kayak gitu? Nah, disinilah biasanya sih orang pinter itu suka ngejual sisi ilmu putih nih, ilmu Tuhan nih. Padahal yang dilakukannya itu ilmu hitam. Di situ dia suka ngegoreng, bukan menggoreng sih, memanipulasi seolah-olah itu putih padahal itu hitam. Bahkan yang parahnya lagi, si orang pinter ini nggak tahu apa yang dia mainkan ini putih apa hitam. Efek dari modal belajar. Gitu. Cuman kayak belajar nyontek tapi nggak kritis ini bener atau enggak ya, ini baik atau buruk ya. Dia jadi modal hanya belajar aja, tidak mengkritisin lagi ini baik atau tidak, ini berlawanan dengan nilai Tuhan atau enggak. Batasannya dari mana? Balik lagi kadang bilang di saat dia kritis dia akan berpikir ini koneksinya kemana ya ritual ini. Kan bisa dimanipulasi, maksudnya makhluk-makhluk itu kan bisa manipulasi ya. Sekuat-kuatnya manipulasi astral jahat dan manusia jahat dalam memanipulasi kita, harusnya kita punya hati nurani dong. Atau kita ngomong ada sisi roh suci kita tuh pasti akan komentar, pasti nolak, pasti berat. Nah, kenapa kita nggak merasa roh murni kita ini atau roh suci kita ini kenapa nggak komentar atau kenapa nggak kita nggak dapat feeling itu? Karena perasaan kita lebih berfokus pada ambisi kita. Di saat orang ambisi, orang tuh gak akan mendengarkan apapun. Misalkan kita ngomong gede, gede lagi ambisi sama cinta misalnya. Emang gede
kalau kita omongin sadar? Enggak, dia akan menampik itu, gitu. Baik itu dari omongan manusia maupun dari bahasa peringatan dari roh murni kita atau roh suci kita, gitu, ngerti ya? Oke. Itu maksudnya agak abu-abu sih. Pasti kalau misalnya ngedengar kayak gitu ya. Intinya hati nurani. Jadi kita kadang lanjutin dulu ya. Lanjut. Jadi intinya belajar di saat lo nggak mengalami fase ketidaktahuan, balik lagi yang pasti harus lo tanya di saat lo sendirian ya hati nurani lo, dan lo tanya Tuhan, ya Tuhan ini bener apa enggak? Nggak ada bisa lo tanya lagi, takutnya lo nanya sama orang yang salah juga kan. Kadang-kadang dalam kondisi politik orang pinter itu dia akan juga suka mengundang pura-pura jadi klien, padahal ya itu satu geng lah. Oh maksudnya gimana tuh? Ada kasus Ngetes kakak gitu. Jadi ada satu korban, kita ngomong korban. Korban ini datang ke orang pintar. Nah, orang pintar ini punya politik. Jadi dia ngebayar orang-orang seolah pasiennya dia. Padahal pasien cuma satu. Oh, ngerti gak? Iya. Nah, bisa aja sama-sama di posisi ngantri si korban dan satu gengnya ini. Bisa aja si korban nanya, ini beneran gak sih? Ya karena dia si pasien ini adalah politik, ya dia akan beneran segala macam bla bla. Iya gak sih? Trik marketing. Nah, trik marketing kan, tapi kan ini negatif. Di situ makanya di saat lo udah bingung, lo udah mentok, cari hati nurani lo, berkoneksi di situ, lo tanya Tuhan yang gue lakuin bener apa enggak. Tapi jawaban ini lo nggak akan pernah bisa temui di saat lo ambisi. Orang ambisi itu nggak akan bisa melihat apa yang benar, apa yang salah, baik atau enggak, merugikan atau enggak. Dia nggak lihat. Dia taunya yang tertuju apa yang dia mau. Di situ dia nggak akan dengerin siapapun. Nah inilah jeleknya ambisi. Jadi kalau istilah kasar kita supaya nggak dibohongi ya balik lagi kita cek hati nurani kita, tanya hati nurani dan jangan ambisi biar kita dapat jawabannya. Kedua, perhatikan kehidupan secara sekilas si orang pinter ini. Rananya kemana? Gitu, rananya ya kalian lihat aja lah mungkin dari segi tempat dia praktek itu seperti apa. Maksudnya gimana? Emang biasanya kalau orang pinter dari sisi negatif, tempat praktek itu serem banget. Dandannya serem. Gitu. Dandannya serem, tempat prakteknya serem. Terus dia selalu kayak meninggikan dirinya sendiri. Intinya kayak kuat banget gitu. Nah, kalian harus ngecek secara pribadi dari seorang pinter ini. Oh, karakter tuh penting juga ya? Penting. Banyak orang ketipu soalnya. Banyak orang ketipu yang ngerasa oh dia bisa itu ternyata enggak. Pokoknya gitu. Yang ketiga dari sisi ritual, kita masuk nih di pembedanya secara nggak langsung. Oh, mending nanti aja deh. Oke. Karena lebih lengkap kan? Pasti. Lebih lengkap. Terus? Nah kak, sebelum masuk terlalu dalam, bedanya pelet sama susuk sama santet tuh apa sih? Pelet, susuk, santet. Sebenarnya gini, kalau santet itu kategori niatnya menyakiti secara energi supranatural gitu. Itu kategori santet. Maksud dari santet itu. Tapi kalau ngomongin pelet itu kondisi di mana kita pengen mengendalikan orang di luar dari badan kita untuk ikut apa yang kita mau. Itu pelet. Gitu. Nah, kalau susuk adalah sebuah ritual atau cara atau sebuah penggunaan media untuk supaya aura kita lebih keluar, lebih terpancar. Nah, ini biasanya gunanya banyak gitu, untuk menarik lawan jenis, untuk karir, untuk seolah bijaksana, segala macam lengkap biasanya kalau susuk itu. Tapi dia ada expired dan orang kadang nggak paham, makanya kadang-kadang expirednya juga ya? Ada, makanya kadang-kadang kok setahun dia merasakan kayak kok perubahan bagus nih, dia ngerasa wah cantik lah, ngerasa tampan lah, ngerasa oke lah rezekinya. Tapi setelah setahun itu mulai tuh ngerasa kayak mukanya kayak kusam banget, biasa kayak gitu kan, kusam banget,
terus kayak rezekinya turun segala macam. Nah, biasanya tuh kan emang udah dipesenin sama orang pintar tiap tahun datang. Gitu, tiap tahun datang. Expired biasanya. itu maksudnya udah nggak berlaku lagi atau malah jadi bikin kita ngedrop gitu atau kembali ke titik normal? Kembali ke titik normal dan bahkan lebih buruk biasanya. Kok bisa? Bisa. Kan cuman nggak berfungsi lagi, harusnya ya normal lah. Yang namanya kontrak itu kan ada batas waktunya. Kan balik lagi, yang orang nggak paham di sini adalah susuk ini dipikirnya berfokus sama benda. Sedangkan benda ini berkoneksi dengan eksistensi. Jadi benda ini bukan berfokus pada bendanya. Jadi orang pikir ada semenjak ada jarum nempel di muka gua gitu kan, gua jadi bersinar. Jadi kan orang berpikir objeknya itu adalah benda aja. Tapi di balik dari benda itu ada koneksi ke eksistensi negatif. Nah, tanpa kita sadarin si korban si pasien ini secara nggak langsung dia melakukan tindakan susuk, otomatis dia melakukan kontrak dong dengan eksistensi itu. Ada kan? Karena apa hubungannya sama si dukun atau si orang pintar, kategori yang suka menggunakan ilmu-ilmu hitam dari segi kayak susuk gitu kan? Karena nggak ada hubungan antara si orang pintar dukun ini sama si pasien. Apa hubungan sama jarum? Kan nggak nyambung. Nah, jadi yang harus kita pahamin di sini, kita nih lagi bermain energi nih, energi supranatural. Nah, energi supranatural ini bukan dari benda ini, tapi lebih ke eksistensinya. Benda ini tuh medianya tuh harus jarum? Ada dua biasanya yang sering gue temuin. Susuk, kita ngomong susuk ya? Susuk. Satu itu kadang jarum emas yang biasa ditempel ke muka atau ke dahi, pipi, hidung, mulut, kadang alat vital. Nah, biasa ditempel di situ, ditusuk bener-bener kayak itu jarum tipis banget. Gitu loh, jarum tipis banget. Terus karena gue pernah nyabut satu ada yang nongol di klien gue cabut satu tipis banget. Ada yang jarum emas, ada lagi yang permata. Oh, tapi jenis jenis bendanya itu mempengaruhi kekuatan dari susuk itu nggak? Rata-rata sih lebih ke pelaku, ke eksistensinya sih, bukan ke bendanya. Maksudnya kalau media itu hanya media tidak tidak berpengaruh terhadap bagus apa enggaknya suatu susuk gitu. Ya, tapi lebih ke eksistensinya kemana nih dia. Oh, maksudnya gimana coba contohnya? Jadi balik lagi, benda tidak mempengaruhi tingkat kualitas dari susuk itu. Ya, penentu kualitas itu dari eksistensinya. Jadi koneksi benda itu kan ke eksistensi. Nah, ke eksistensi ini siapa ini? Setahu gue kebanyakan itu biasanya jin atau iblis yang berkategori unsurnya ular. Gitu. Jadi kayak jin tapi tubuhnya kayak ular tuh biasanya. Setahu gue pribadi. Buat pemikat. Gitu. Ada juga lagi permata. Tapi permata ini nggak ditempel, tapi ditelan. Kenapa ditelan? Ya nempelnya gimana? Terus ngilanginnya gimana? Hah? Nanti ya berarti ya. Oke. Tapi bisa dihilangin kan kalau ditelan? Nah, kalau itu gue nggak tahu ya. Setahu gue pribadi tuh ada yang tiba-tiba ya udah keluar dari pencernaan. Ada yang kasusnya ada yang ngendap di situ. Jadi itu resiko dari pasien yang melakukan itu sih kalau buat gue pribadi. Oke. Terus gitu. Dua itu berarti? Ya, kalau untuk jenis susuknya itu cuman dua. Berarti kayak benda itu sistemnya kayak magnet ya? Maksudnya kayak narik energi, tarik menarik gitu? Jadi dia menambah aura yang dari bukan aura kita. Caranya? Pokoknya. Kan dari aura eksistensi tadi. Ibaratnya gini. Ini benda ini terus kita narik nih gitu? Enggak? Ini gua nih, pasang susuk di muka ibaratnya. Energi aura gua terpancar cuma 60%. Nah, setelah gua menggunakan susuk, gitu loh, dengan merek, gak ada merek sih cu. ada brandnya ya? Ada brand. Nanti kita bikin deh. Di packagingin ya. Dari atas terus guys.
Jadi di saat gue pasang susuk, nah eksistensi ini kan akan melakukan secara langsung gue akan melakukan kontrak sama si eksistensi ini dong dengan batas waktu tertentu. Karena dia nggak mungkin standby terus sama kita, berarti dia mau diperbudak kita, nggak mau kan, makanya ada batas waktu. Nah si energi yang berasal dari eksistensi ini akan ketransfer ke gua, yang tadinya aura gua cuma terpancar 60% akan meningkat jadi 85%. Bagus dong berarti. Bagus, tapi Positif dong. Positif. Terus? Tapi yang jadi masalah ini bukan energi yang seharusnya untuk manusia, untuk orang itu. Nah, Oke, terus yang pada akhirnya yang jadi masalah tuh gini, maksudnya kita ini bekerja sama atau meminta ke siapanya yang jadi masalah. Nanti kan ke siapa yang objek yang kita minta ini adalah eksistensi di luar dari Tuhan, dan mereka itu biasanya minta bayaran. Kan udah bayar di awal pasti kan? Bayar siapa? Si supranaturalisnya. Bayar ke orang pintar. Iya. Ke jinnya udah belum? Ya urusannya dia lah, kan kita nggak pernah tahu ya nggak? Ya nggak ada, mereka juga nggak bayar apa-apa. Bayar apa? Nggak ada, nggak ada bayar apa-apa. Berarti sebenarnya yang jadi pertanyaan gini, apa? Yang menggunakan jasanya siapa? Kita misalnya. Kita. Si pasien dong. Pasien. Bukan si dukun dong. Dia cuman mediator berarti. Nah, mediator kan. Berarti yang harus membayar si pasien dong. Si penggunanya dong. Jadi kita yang harus bayar, bukan si dukunnya. Pokoknya di situ penggunanya siapa. Terus kita bayar ke makhluk itu setelah expired atau pas lagi kita pakai? Setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal. Gitu loh. Jadi gini, ini melebar sih nih. Tadi gue pikir gak semelebar ini sih. Iya, ya maksudnya kapan bayarnya gitu kan. Misalnya aku amit gitu ya. Terlanjur lah gitu. Apa yang aku harus lakukan gitu kan. Di saat kita sudah terlanjur menggunakan susuk, terus melakukan kontrak walaupun kita tidak merasa melakukannya, tapi itu otomatis sudah menggunakan jasa dong. Iya gak sih? Iya. Udah menggunakan jasa, otomatis ada kontrak. Nah, kalau kontrak sama mereka, otomatis kita tuh milik mereka. Kita secara langsung ngejual diri kita. Karena mereka nggak dibayar pakai duit. Pakai apa? Pakai jiwa kita. Jadi di saat terjadinya kontrak, kita bukanlah miliknya Tuhan lagi. Tapi milik semua eksistensi the monster itu. Gimana mereka menguasai jiwa kita tuh tergantung sebanyak apa kita pakai jasa mereka atau gimana? Enggak, bukan sebanyak. Sekali coba aja aja udah langsung. Maksudnya bisa nggak sih kita banding gitu sama Tuhan? Tuhan kita tuh udah banyak loh. Balik lagi. Di dalam pengadilan manusia aja butuh pengacara. Ya. Nah disinilah para pemuka agama atau pelaku supernatural atau spiritual yang memahami ini, mereka membantu kita. Oke. Di situ. Jadi kalau kalian tanya proses dalam pelepasan itu gimana kak? Ya kayak pengadilan sebenarnya. Aju banding. Pelaku spiritual ini mau membebaskan si pasien, itu pasti si iblis atau jinnya akan berdoa. Iya. Dan komplain, ya Tuhan, ini manusia punya gua, jangan itu, maksudnya nunjuk gua itu dia ini nggak punya hak, gitu. Karena dia merasa benar, karena ini orang udah pakai jasa gua, harus bayar dong, gitu loh. Dia tanggung jawab dong, gitu loh. Nah biasanya si pengacara pembela ini akan harus nyari tahu nih, gitu. Jadi sebelum kerjasama antara si pengacara pembela sama pasien ini, si pengacara ini akan ngecek dulu ini orang bisa diselamatin apa enggak sebenarnya. Karena emang ada yang nggak bisa diselamatin,
gitu. Ada yang nggak bisa diselamatin karena mungkin terlalu banyak dan orangnya pun kayaknya nggak deket sama Tuhan. Nah ini biasanya sulit banget. Biasanya gue nggak tahu yang lain ya. Gue pribadi biasanya langsung gue tolak. Karena nggak, kalau Tuhan aja nggak berkenan, gimana gue mau bantu? Kan semua urusan itu kan di tangan Tuhan. Nah kalau Tuhan aja udah ngasih intuisi ke gue tuh kayak ada feeling kayak berat gitu, kayak itu udah gue feeling gue tuh susah untuk ngebantu deh. Biasanya gue akan menolak. Karena balik lagi kan, kalau Tuhan tidak mengizinkan dia untuk selamat, ya pengacara pun nggak bisa. Ya kalau kita Susah ngomong juga hakim ya. lah ya, hakim udah bilang lu udah nggak bisa selamat gitu. Ya pengacara nggak ada guna. Biasanya gue udah mundur, makanya gue langsung mundur biasanya. Karena udah pasti nggak bisa ya. Ya, poinnya di situ. Biasanya langsung mundur konteksnya. Dan kalau gue memaksakan, misalkan gue nih memaksakan karena untuk nyelamatin dia, gue yang akan dihakimi Tuhan biasanya. Gitu. Apa yang terjadi sama lo apa kak? Gue sial. Lama nggak sih? Atau ada batas tertentu? Paling itu gue nge itu 2 mingguan. Gue tuh sampai meneliti banyak loh, gitu loh. Ada momen waktu itu gue memaksakan sesuatu. Pas gue paksain, gue pikirkan ya siapa tahu gitu kan. Kata siapa taunya itu yang pada akhirnya gue paham. Gak semua lo bisa handle, gitu loh. Gue paksain dong, nggak bisa copot, masih dia kesegel, ya gue yang kehantam. Karena kayak seolah tuh di satu sisi dia berkontrak, satu sisi kayak ini karma loh. Kayak timbal balik di saat lo tuh jadi manusia tuh benar-benar nggak bersyukur banget. Gitu. Pokoknya di situ. Nah, kenapa transaksinya harus jiwa kita yang diambil? Emang nggak bisa transaksi lain ya? Kenapa mereka berhak ngambil jiwa kita? Nah, ini akan melebar nih. Intinya, energi kosmik ini antara hitam dan putih ini lagi berperang dan saling ingin mendominasi. Si hitam ini pengen mendominasi. Di saat dia pengen mendominasi, dia butuh energi yang kuat banget dong. Dan maka itu dia akan mengumpulkan energi-energi negatif itu untuk menyatu ke the monster ini supaya the monster itu makin besar. Makin besar. Poinnya di situ. Jadi di satu sisi lagi di saat kita sudah kontrak dan kita nyaman di kontrak sama astral tersebut, ya Pak, otomatis unsur dari tubuh kita tuh udah jadi negatif. Gitu, energi kita tuh udah jadi negatif semua. Kita kan semua negatif ya, unsur tubuh kita. Sedangkan unsur Tuhan tuh positif. Ya pasti bertolak belakang. Kita nggak akan menyatu di situ. Gitu. Jadi ya itu dampaknya. Jadi di saat kita kontrak unsur kita negatif, ya kita akan menyatu dengan negatif itu sendiri dan menyatu dengan dan secara nggak sadar kita ya negatif itu akan menarik kesialan, musibah, terus dibenci orang, masalah-masalah ya karena kita berada di sisi negatif itu. Tapi di saat kita berada di sisi Tuhan, ya kita akan menyatu dengan Tuhan itu dan pada akhirnya kita menyatu dengan positif-positif yang ada di dunia ini, rezeki, kebaikan, kasih sayang semua. Maka itu balik lagi, jagalah hati di situ. Dari gue sih itu sih. Jadi kayak tarik menarik gitu ya kak. Intinya kalian tinggal menentukan tubuh, jiwa dan roh kalian ini mau apa mau ya berdominasi ke kanan apa ke kiri, tinggal di pilihan kalian. Jadi kalau kalian tanya kenapa gue sial, maksudnya pribadi kalian misalnya hidup kalian banyak masalah, berarti kalian lebih condong ke negatif. Jadi perbaikin hati sih di situ. Pokoknya di situ. Terutama kayak kemelekatan. Soal gue bilang jangan melekat gitu. Kadang aja gue pribadi itu suka kadang-kadang kadang sadar, kadang ingat, kadang sadar sama kerjaan. Nih. Gue ngerasa gue nggak melekat dengan kerjaan. Gak melekat dengan kerjaan. Tapi kenapa ya gue capek banget. Gue capek, bangun tidur gue capek, semua capek. Ternyata gue melekat. Apa bedanya melekat dengan kerjaan sama bertanggung jawab sama kerjaan? Kalau melekat itu melebihi dari tanggung jawab yang semestinya manusia. Melebih-lebihkan. Contohnya gimana? Contoh gimana kita ngomong
pemahaman dari energinya dulu ya, baru kita ngomong contoh. Iya. Ganti reels dulu Kak. Jadi contohnya gimana Kak? Case-nya. Kan Kakak bilang tadi ada segi energi, terus ada segi Oke. contoh. Kita bahas tentang semua di tubuh kita dan dunia ini sebenarnya permainan dari energi itu sendiri. Dan roh itu ada unsurnya energi. Roh tuh sebenarnya kayak baterai sebenarnya. Roh tuh kayak baterai. Nah, orang tapi nggak paham. Kayak baterai itu gimana Kak? Ya kalau nggak ada roh kita nggak hidup. Mati kan? Oh. Ngerti? Jadi, nah itu gua lagi teliti sampai sedalam-dalamnya tentang itu. Dan pada akhirnya gua ngerti kenapa kita merasa capek dan lelah banget. Padahal di fase kayak kita stres kan capek gitu kan. Terus kita nggak sampai nggak ngerjain apa-apa. Iya. Ngerti kan? Kenapa tuh? Akhirnya gue ngerti. Di saat kita mengatasnamakan tanggung jawab dan kita terlalu mikirin kerjaan, ternyata energi kita itu nyangkut di situ dan terus ke transfer, ngerti gak? Nyangkut di mana Kak? Di sesuatu itu, di kerjaan itu, ngerti gak? Wah, jadi kayak sesuatu yang kita pikirkan, maka energi ini akan berfokus dengan sesuatu tersebut. Jadi ke transfer terus, ngerti gak? Jadi walaupun otak kita nggak kerja, tapi hati kita terlalu berfokus di situ. Oh, namanya lelah mental ya makanya ya. Ngerti nggak? Hmm. Akhirnya gue ngerti nih gitu kan. Oh pantesan gue kadang-kadang keburu capek gitu. Maksudnya kayak saking penuhnya kerjaan, jadi gue tuh kayak capek terus gue nggak ngajain apa-apa. Gue bingung. Duh, kok capek banget ya. Ngerti nggak? Ternyata kita melekat di kerjaan itu. Makanya banyak orang yang kadang-kadang capek, nangis gitu kan, sedih gitu kan, capek nih gitu segala macam bla bla. Berarti kita cepat sadar bahwa kita melekat di tanggung jawab di situ. Kita udah melebihkan kata tanggung jawab itu. Terlalu kayak over nih gitu. Harus lo rem lagi. Balik ke kata tanggung jawab tadi. Sebatas lo. Berarti jangan dipikirin gitu. Bukan nggak dipikirin, tapi kurangin pikiran lo ke situ. Tapi berfokuslah dengan sebatas tanggung jawab di mana. Tapi kalau emang lo nggak mampu, lo hitung lah dengan kapasitas energi lo, pikiran lo, keadaan lo, hitung semua secara bijaksana. Gue harus seperti apa nih menanggulangin kerjaan ini, gitu. Kalaupun memang makan diri lo banget dan malah tubuh lo merugi dan semuanya merugi, ya mending mundur di situ. Jangan sampai kayak terlalu terfokus kan sampai lembur orang gitu kan. Iya. Kerja gitu pada akhirnya kayak nggak sesuai dengan pendapatan atau apa. Ya better kayak kita harus mengubah konsep berkarir kita, ini udah bener apa belum nih gitu. Terus kayak dikejar-kejar target gitu, capek. Jadi bahkan kerjaan itu aja kita nggak boleh melekat karena energinya akan fokus di situ. Sama di saat kita bucin. Kenapa ibu-ibu yang bucin sama sama suami sama pasangan gitu rata-rata jadi nggak ngurusin badannya, sorry ya, daya berat badannya naik, kusem, kucel, karena bukan cuma ibu-ibu sih, cewek-cewek atau cowok-cowok yang pada akhirnya hanya berfokus pada pasangannya, ininya apa ya, dirinya jadi ngedrop, lupa sama dirinya sendiri lupa gitu, sama diri sendiri, dirinya ngedrop, nggak jaga kesehatan, nggak jaga, pokoknya dia nggak ngejaga dirinya. Kenapa? Karena fokusnya tertuju pada si pasangannya, ngerti? Walaupun dia jarang ketemu, seolah kayak jarang ketemu, tapi kan ini kan jalan terus energinya, ngerti nggak? Karena di saat kita mikirin bawah sadar mikirin itu ke transfer terus. Oh gitu ya? Iya. Bukan karena ya udahlah kita kan udah nikah pasti dia akan nerima kita apa adanya, nggak kayak gitu ya? Bukan karena itu ya? Enggak, maksudnya kalau ngomongin soal itu kan pasti itu ya udahlah aku udah aman itu lah ya. ekspektasi gitu. Manusia sih. Iya kan, maksudnya pada realitanya nggak normalnya kayak gitu begitu. kan. Itu ekspektasi manusia, tapi realita nggak begitu sih. Maksudnya gimana? Ya realita pada akhirnya satu sama lain harus kayak tetap harus ngejaga diri mereka masing-masing untuk tetap satu sama lain menghargai. Tujuannya di situ. Intinya tujuan dari hubungan yang benar itu adalah saling tetap menjaga supaya kita satu sama lain tetap dihargai.
Tetap harus jaga diri. tetap harus jaga Tetap diri. harus mikirin diri sendiri juga. Nah, jadi intinya ada pola energi roh yang lu nggak sadar dan ini bekerja di bawah sadar di saat lu melekat dengan sesuatu itu. Lu akan merasa capek banget segala macem gitu. Contoh kayak ibu rumah tangga berfokus pada rumah. Mhm. Ya, dia melekat di situ gitu. Oke, gue tahu itu tanggung jawab. Iya. Tapi bisa nggak ke depan itu badan kerja, otak kerja, hati jangan. Jadi kayak semua dipikirin gitu. Pada akhirnya Maksudnya itu kan, mikir gimana sih? gimana nih kita ngomongnya ya? Jadi roh ini nih energi dan dia terbatas dan dia harus dicas. Iya. Ngerti kan? Tidur itu salah satu pengecasannya. Tidur dan energi Tuhan itu juga salah satu pengecasannya. Kayak kita ibadah itu ngecas. Nah, di saat kita hanya berfokus pada satu objek aja, energi ini akan terus ke transfer. Ngerti gak? Akan terus ke transfer ke objek itu. Gitu loh. Dan pada akhirnya ya itu akan ngabisin energi kita tiap hari. Berarti kalau misalnya case-nya Ah. tadi kakak bilang terlalu sibuk dan terlalu bucin, harusnya gimana? Ya balik lagi ke konsep semestinya seperti apa. Bijaksana sih intinya dengan sesuatu. Tetap berpegang teguh pada tanggung jawab tapi tidak melebih-lebihkan. Gitu. Tanggung jawab juga harus harus disesuaikan dengan kemampuan. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita mau tanggung jawab tapi kemampuan kita nggak bisa. Ya jangan. Susah. Jadi semua tuh harus bijak. Harus dilihat dari semua sudut pandang. Ini benar nggak? Ini salah nggak? Kak, kan kalau misalnya ngomongin kemelekatan dalam hubungan pernikahan gitu ya, tapi kita memang harus berkomitmen dong dengan pasangannya. Komitmen boleh. Kan kadang bilang komitmen boleh. Tapi jangan melebih-lebihkan. Oh. Melebihi Tuhan. Nah kalau orang di fase melekat ke Tuhan, dia akan lebih tenang karena melekatnya ke Tuhan. Dan begini pokoknya, di saat kita melekat ke Tuhan, energi itu ngecas, ngerti nggak? Dan kita tenang, kita tuh kayak selalu dicas sama Tuhan. Tapi di saat energi kita fokusin ke manusia, ya manusia itu ya kita malah ngabisin energi. Nah kalaupun kita ditransfer balik sama dia juga sayang sama kita, fokus di situ kan saya. Ini energi murni semua atau bercampur nih. Widih, jadi dalam satu energi apa itu ada negatifnya manusia, ngerti gak? Kan nggak semua bersih energi manusia itu di hatinya. Nah ini biasanya nggak kesaring, biasanya langsung ke lu. Makanya kadang-kadang ada orang sebelum dia menikah itu perilakunya baik, positif, tapi pas sudah nikah kacau, ngikutin pasangannya, ngerti gak? Ada yang kayak gitu. Kepengaruh sama pasangan. Iya. Karena kan transfer secara nggak langsung, misalkan kasus gini, si cewek dulu dikenal sebelum menikah itu baik, ingat keluarga, tapi setelah nikah ketemu pasangan yang begitu gitu. Tuh contohnya apa? Intinya labil dan gak dewasa dan egois. Nah, yang pada akhirnya si cewek ini si cewek ini kan awal mentransfer energi baiknya, energi rohnya ke situ. Iya. Karena dia mikirin kan, transfer dia full banget energi, ini kan kosong dikit-dikit kayak limit. Tapi dia minta, sayangin gua dong. Jadi otomatis diminta sayangin juga atau minta cinta juga, si cowok ini mentransfer dong. Tapi yang jadi masalah, energinya bagus nggak? Gitu. Jadi kayak pertukaran energi. Pertukaran energi, tapi ibaratnya tuh bukan kuat-kuatan, lebih tepatnya tuh kayak gue tuh kosong nih gara-gara gue transfer enggak juga cewek. Si cewek ini kosong nih gara-gara transfer energi ke pasangan. Tapi si cowok ini akhirnya gue minta dong sayang sama gue dong segala macam gitu. Dia sayang, tapi sayangnya ini otomatis kan mentransfer energi sayangnya dong. Bisa mentransfer energi sayangnya ini, si cowok ini nih hatinya tuh negatif. Jadi energinya belum tentu positif semua. Nah energi dari manusia ini kan gak mungkin ke filter. Gimana filternya?
Karena kita fokusnya di situ, ibarat power bank kita tuh di situ. Kalau power banknya ke atas berarti disaring dulu gitu ya. Otomatis pasti bersih banget, gak usah difilter. Kalau dari langsung ke Tuhan ya, gitu. Jadi otomatis si power bank yang energinya ini kotor, ya udah kita terima semua. Makanya kadang-kadang kita kadang-kadang tanpa sadar kita berubah jadi orang yang bukan diri kita dalam setelah berumah tangga itu yang harusnya kita deket sama keluarga kita, tapi karena pasangan kita begitu ujungnya kita jauh dari keluarga. Ada yang kondisi kayak gitu. Jadi semuanya itu energi semuanya, dan itu nggak kelihatan, memang nggak kelihatan, tapi setelah gua teliti, roh itu energi, ada unsur. Jadi di dalam roh itu ada macam-macam, dan tapi macam-macam ini akan aktif kalau ada si energi yang di dalam roh ini. Pokoknya di situ. Jadi apapun yang kita pikirkan itu akan mentransfer energi kita ke sesuatu tersebut, mau kerjaan kayak, mau cinta kayak, mau ke benda kayak, apapun itu. Maka itu pada akhirnya kayak selain efek samping kemelekatan tuh banyak negatifnya. Maka itu lebih ke fokus kayak kita lebih ke melekat ke Tuhan aja. Jadi kayak ngecas. Makanya orang-orang deket sama Tuhan tuh hidupnya tenang, kayak nggak kosong hatinya, kayak nggak kesepi gitu, karena udah kecas terus sama Tuhan gitu. Tapi yang benar-benar di fase dia nggak ngebohongin Tuhan ya. Karena ada banyak orang yang ngerasa mau deket sama Tuhan tapi bohong tuh maksudnya gimana? Banyak orang nggak sadar, dia mengucapkan ya Tuhan aku percaya, aku beriman pada Engkau secara otak dan ucapan, tapi hatinya mengatakan ya Tuhan aku lebih takut masalah loh ketimbang takut sama Engkau. Nah dari kondisi itu aja kita tanpa sadar kita ngebohongin Tuhan dong. Nah di saat kita mengucap ucapan seperti itu tapi hati ngomongnya beda, ya Tuhan pasti tahu dong. Di saat Tuhan tahu, Tuhan membantu nggak? Ya enggak lah. Tapi ada yang bilang yang penting niatnya baik. Kalau niat kita baik gimana? Balik lagi, niat dari mana? Dari hati. Ya hati ini kan kadang-kadang orang nggak sadar settingannya. Ucapan dan pikiran, ucapan dan otak dan hati kadang-kadang beda. Makanya orang gagal paham iman mereka tuh kadang-kadang cuma di otak. Kalau di analogiin ya sampai tenggorokan doang iman lo. Iman yang bener tuh sampai hati. Pokoknya di situ. Kan ada yang bilang kayak kita jangan berhubungan sebelum menikah karena katanya itu pertukaran energi kan. Nah itu benar nggak sih? Apakah cuma pas saat berhubungan itu doang atau sebenarnya kita tanpa melakukan apapun kita juga kalau sama-sama suka atau tertarik bisa pertukaran energi atau gimana sih? Dalam proses pengisian energi itu kan ada levelnya juga, pengisian energi ya, saling mengisi energi itu ada level. Ya kita ngomong ngobrol biasa, ya gue sebenarnya jadi kayak ya udahlah mungkin kalian butuh. Kayak apa? Kalau hanya deket biasa itu level 1 lah pengisiannya gitu. Tapi ibaratnya tuh kayak kita ada kan kita ngomong sih total wattnya ya, kita ngomong total energinya itu ada berapa persen di saat kita ngobrol, hanya berapa persen anggap aja Kekuatan wattnya gitu ya. kekuatan wattnya 60% anggap aja gitu. Tapi kan lama-lama penuh dong gitu ya nggak sih. Di saat berhubungan beda, itu biasanya lebih tinggi di situ. Tapi yang kategori gue mengucapkan kata aman ya, yang kategori berhubungan yang aman gitu. Kalian ngerti lah maksudnya aman seperti apa. Aman berarti nggak ada yang disakiti, pokoknya aman lah gitu. Aman yang bener-bener kayak menurut kepercayaan kalian aman gimana sih, pokoknya di situ. Intinya kalau dari gue pribadi yang pemain energi ya kategori aman. Tapi itu memang benar pertukaran energi dan cepat. Pengisian bukan pertukaran. Pengisian energi iya, jadi itu masuk level 2 itu bisa sampai 80-90% gitu. Pokoknya makanya kadang-kadang ya lu udah pada gede kan mungkin ya, cowok abis diisi yang tadi stres seger kan, coba aja pikirin
netizen mungkin yang bisa jawab ini. Mungkin kontennya jadi 18 tahun ke atas. Gue harap 18 plus kan ya? kalian belajar ya guys. Gue harap kalian belajar di konten ini gitu. Iya. Gue mohon banget ya, sensitif tapi positif, Ya tapi ini penting juga lah. penting gitu maksud gue. Makanya gue bilang itu dalam pengisian energi betternya sama-sama lagi mau. Sama-sama lagi mau. Aku kok ngakak ya ngomongin ini ya? Itu gimana Kak kalau hubungan massal kayak gitu Iya, kayak dalam party sekte gitu kan. satanik kayak gitu kan? Nah, di sini harus kita pahami. Kan udah dibilang itu sekte satanik, Iya. ya kan? Sekte yang benar-benar satanik ya, bukan sekte yang abal-abal nih gitu. Sekte satanik kenapa mereka melakukan hubungan bebas yang bebas kadang banyak orang gitu loh untuk satu sama lain mengisi, karena kan mereka nggak dapat dari Tuhan, mereka dapatnya dari sesamanya, ngerti nggak? Makanya ada ritual itu. Nah, ngerti gitu. Jadi kenapa ada konsep hubungan di dalam satanik yang rame-rame? Ya karena mereka hanya bisa dapat energi dari situ, karena mereka nggak mungkin dapat lagi dari Tuhan. Iya dong, gitu. Selain Poinnya energi di itu, situ. selain energi apakah itu salah satu bentuk penghinaan juga kah atau gimana kah? Enggak ya? Balik lagi, lo melihat dari sudut pandang mana? Mm-mm. Kalau lo dari sudut pandang energi sudah gue jawab. Tapi kalau lo melihat dari sudut pandangnya tentang keimanan, tentang agama, ya pasti itu sesat. Iya. Jadi sudut pandang mana yang lo mau lihat? Atau dari sudut pandang mana yang lo mau lihat gitu loh. Akan dengan jawaban pasti beda. Pokoknya di situ. Jadi tapi yang jadi masalah adalah hubungan sesama yang negatif ini, sekte ini berbahaya. Kenapa balik lagi? Balik lagi di saat kita mendapatkan transfer energi dari manusia, kita kan bisa filter. Ini orang positif negatif nggak bisa. Jadi efeknya itu akan kita tuh jadi bukan malah ibaratnya gini, kita memang keisi secara energi, tapi energi ini Random fluktuatif, nggak tenang gitu loh, nggak fluktuatif, pokoknya nggak tenang dan nggak beres. Enggak stabil. Nah, gitu loh. Beda sama di saat kita berhubungan yang aman tadi. Itu lebih ke kita kayak tenang, berfokus, terus kayak, duh, gue kerja apa ya? Begitu ya kan? Kok gitu ya? Kok gak enak? Kok gak enak ya? Aduh, bener-bener konten ini nih. Tapi gimana? Ini informasi sih. penting gitu. Iya. Biar kalian tuh ngerti. Maksudnya kayak jangan berhubungan doang. Maksudnya lu tuh ngerti kenapa kita berhubungan gitu, ngerti ya? Karena dasar manusia itu butuh energi. Karena roh ini energi limited. Makanya kalau kita nggak ngisi, ini mati kita. Mati secara kayak nggak hidup, ngerti gak? Kayak nggak hidup. Dia butuh dicas. Makanya sebenarnya bisa ngecas lewat apa aja sih Kak? Ya pasti iman kita tuh juga ngecas di saat kita bangun sampai kita tidur, itu beriman tuh itu ngecas sebenarnya. Istirahat. Ibadah. Ibadah. Tidur itu ngecas. Gitu lah, itu ngecas. Makan juga kan? Makan juga ngecas. Ya balik lagi. Kan kita sama-sama sepakat kan. Di dalam tubuh kita itu ada elektron, ada proton. Positif, negatif. Semua benda dunia ini kan unsurnya itu. Mm-mm. Kita makan pisang, kita makan apa, unsurnya juga kan kita ditambahin lagi kan energi. Salah satunya adalah yang tadi juga. Nah, salah satunya berhubungan juga. Tapi kita nggak sadar. Pokoknya di situ. Ngomongin susu Kak. Gue gak ngerti kok sampai ke sini. Soalnya penasaran sih aku. Gue kaget tuh dia ngebahas ini. Tapi gimana ya? Mulut gue gatel pada akhirnya gak nyampein gitu loh. Tadi susuk nyampe mana ya? Sorry jadi panjang kan tadi karena pertukaran energi itu kan, ngasih energi itu kan, pengisian energi kan. Berarti kalau misalnya ritual satanik itu benar-benar hubungan yang kayak gitu, nggak ada hubungannya sama satan ya?
kita pinggirin tentang Satan dulu deh. Bisa aja jin-jin sekitar itu mengisi energi. Ngerti nggak? Karena di saat kita mikirin energi eksistensi, otomatis kita narik energi itu dong ke kita, ngerti? Paham nggak maksudnya? Nah, karena di saat niat kita berhubungan tuh ritual. Ngerti nggak? Di saat kita berhubungan niat kita ritual. Jadi kita narik energi dari si eksistensi itu, terus ditambah lagi kita berhubungan, jadi kayak bener-bener energi itu teracuni, ngerti nggak? Bener-bener energi itu negatif banget di situ. Makanya orang-orang yang kategori yang pelaku seperti itu biasanya fetisnya aneh. Contohnya? Aneh-aneh. Ya sorry ya, kayak minum air seni gitu, ngerti gak? Fetisnya aneh-aneh. Setahu gue inti aneh-aneh sih intinya. Itu fetis gak sih jatuhnya? Fetis kan? Iya. Jadi mereka karena energinya itu beracun, energi negatif, ini kan merusak. Ibaratnya itu kan Rusak badan. merusak semua ciptaan Tuhan di diri kita nih. Otak kita segala macam tuh merusak. Jadi pola pikir kita jadi aneh. Jadi aneh banget. Kayak bukan yang orang bener lah. Malah kita akan berpikir negatif yang pada akhirnya kayak nggak jelas lah hidup kita. Setahu gue kayak gitu orang yang sering melakukan ritual sekte tersebut. Tapi semakin aneh kan semakin kreatif dan semakin out of the box. Enggak nyambung, maaf. Kok Anda mendukung? Apa ya, aku pengen nanya aja, kakak tahu gak sih, apa sih yang dijanjikan sama sekte tersebut sehingga orang itu mau aja ngelakuin hal itu gitu? Ya pasti kalau yang gua ketahui adalah jaminan sih. Karena kan mereka nggak dijamin Tuhan ya. Jadi dijamin sama elitnya dari segi keuangan, karir biasanya. Lebih keuangan dan karir sih. Jaminan hidup, karir dan keuangan. Biasa seperti itu. Nggak lebih dari itu. Sedangkan jaminan Tuhan itu semua aspek. Jadi kalau kalian masuk sekte bodoh sih bodoh. Karena mungkin instan kali ya. Kalau masuk sekte gitu kan dapat jaminannya instan. Biasanya. Tuhan bisa aja kadang-kadang ngasih gue instan. Mau, tapi nggak tiap waktu ya. Kadang ya seperhitungan Tuhan lah, gue juga nggak ngerti gitu. Tapi yang gue harus kasih tahu, pihak sekte hanya ngasih dua aspek dalam hidup, karir sama rezeki, keuangan. Tuhan itu semua aspek. Nah kesalahan manusia juga satu di sini nih. Manusia yang kadang-kadang nggak paham, dia pikir orang yang dikasih kelebihan rezeki itu udah dijamin Tuhan. Sebenarnya salah. Orang yang dijamin Tuhan itu bukan dari aspek rezeki doang, semua aspek, semua. Tapi di jaminan aman ya, bukan jaminan bahagia. Nggak ada di bumi ini bahagia, nggak ada. Gue berani jamin nggak ada yang bahagia. Bahagia itu cuman di sisinya Tuhan, karena udah mendekati kata sempurna, gitu. Jadi jaminan Tuhan tuh hanya menjamin rasa amannya kita untuk kita melakukan apa yang kita akan lakukan sebagai kita yang punya free will ini. Di situ. Kak, kembali ke laptop, ke pelet Kak. Sebelum masuk lebih dalam. Jadi tuh tadi ada anak-anak bilang. Jadi tuh di daerah-daerah tuh ternyata pelet itu masih sangat biasa banget, umum banget gitu. Bahkan mereka yang di sekolah tuh kayak bisa dengan murahnya gitu dan gampangnya untuk bisa pakai jasa pelet, susuk dan segala macam kan. Kedukun gitulah Kak. Kan tadi aku nanya kan emang ada ya, masih ada ya gitu. Oh ternyata tuh hal yang biasa banget gitu kan. Nah tadi dia bilang kalau misalnya gimana kita bisa tahu kita kena pelet apa enggak, itu ngasih kayak bubuk gitu ya, kayak abu atau pasir gitu di bawah kasur kita. Nanti kalau besoknya berubah itu ternyata kita kena susuk atau pelet gitu kan. Nah bener nggak tuh? Iya kalau mau. Ini masuk kamera ya? Masuk. Masuk. Kurang lebihnya gue belum pernah lihat sih.
Bener gak itu mempengaruhi misalnya pasir atau Nggak ngaruh. abu Kagak gitu? ngaruh sih. Yang Nah, ya Sarah taunya tiba-tiba tuh pasangan telepon lo udah gitu doang. Si orang yang lo tuju nelfon lo dan mengatakan perasaannya dia. Itu baru bener berarti. Atau tiba-tiba dia kangen. Oh, kalau kita yang kena pelet itu. iya. Jadi kita tuh bisa kita Gue pernah dipelet. dipelet ya. Dari pengalaman gua dengan klien itu biasanya mereka kayak nggak ngerasa kayak nggak mengenal diri mereka. Jadi kayak pemikiran jadi mereka jadi aneh gitu loh. Karena balik lagi di saat dipelet itu sebenarnya kita tuh lagi dirasukin atau disusupin astral jahat sebenarnya. Ngerti? Maksudnya nggak jadi diri sendiri tuh apa kan? Jadi di dalam jadi diri kita nih yang tadi yang gua nggak dipelet. Apa? Kalau tumbal bangunan gimana? Tumbal proyek. Nah, ya udah tuh ditanyain sama Gede kalau tumbal proyek tuh gimana kan? Tumbal proyek. Tumbal proyek. Jadi tergantung dari si pihak yang pembangun ini. Dia emang menggunakan jasa penumbalan apa enggak.